Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, para pelaku usaha tengah dihadapkan pada permasalahan kelangkaan kontainer dan keterbatasan ruang kapal di tahun 2020, di mana situasi ini juga dialami beberapa negara akibat pandemi COVID-19. Para pelaku usaha saat tengah dihadapkan pada permasalahan kelangkaan kontainer serta keterbatasan ruang di kapal sepanjang tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Di mana situasi yang dialami beberapa negara tersebut mengakibatkan terjadinya kenaikan harga pengiriman logistik dari Indonesia ke Amerika dan Eropa. Sekretaris Jenderal Indonesia Maritime Logistic and Transportation Watch, Ahmad Ridwan mengatakan bahwa penurunan pembelian di pasar global ikut membuat utilisasi pabrikan mengalami pelemahan. Selain itu, menurunnya impor dalam peti kemas juga ikut menyebabkan kekurangan kontainer bagi pasar ekspor. Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldi Ilham Masita mengungkapkan bahwa terbatasnya jumlah kontainer terjadi di seluruh dunia akibat belum pulihnya perdagangan dunia dari situasi COVID-19, serta belum berimbangnya aliran kontainer secara internasional. Adapun akibat situasi ini, tarif pengiriman barang ke luar negeri ikut mengalami kenaikan sebesar 30 hingga 40% akibat berkurangnya volume ekspor impor dari hampir seluruh negara di dunia. Untuk itu, pihak asosiasi berharap pemerintah Indonesia dapat bekerjasama dengan shipping line internasional guna mengisi kekosongan kontainer di tanah air. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Akbar Johan, Global Sekjen Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Selamat pagi, Pak Akbar. Selamat pagi, Mas Vicky. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Akbar, di Market Review. Sehat selalu ya, Pak Akbar. Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, di paruh pertama Market Review kali ini, Pak Akbar, kita akan berbincang mengenai satu hal yang sangat hangat sekali diperbincangkan. Banyak kemudian media online yang meliput mengenai kejadian ini, bagaimana sebetulnya terjadi kelangkaan kontainer. Dari temuan Asosiasi Logistik, apa yang kemudian menyebabkan kelangkaan kontainer ini, sehingga kemudian merepotkan teman-teman eksportir maupun importir? Atau juga mungkin dari logistik juga sebetulnya kerepotan dengan kelangkaan kontainer ini? Iya, Mas Vicky, sebenarnya kelangkaan kontainer ini hanya salah satu daripada efek bola salju pandemi COVID-19 ini, ya. Jadi ini multiplier efek yang sudah bergulir tidak hanya di Indonesia, tetapi ini dampak global karena hampir berhentinya perekonomian global, Mas Vicky, ya, sehingga dampak langsung pasti terjadi dalam hal global supply chain. Ya, cuman memang kita harus pisahkan ya, kontainer yang langka itu terutama adalah untuk shipping atau perdagangan internasional. Ya, tetapi kalau domestik ya sebenarnya belum terlalu berdampak seperti dampak di perdagangan internasional karena kontainer yang digunakan domestik itu kontainer yang berbeda dengan kontainer yang dipakai dalam perdagangan internasional. Sehingga perlu upaya-upaya tentunya dengan penyelesaian bilateral maupun unilateral antara pemerintah Indonesia bersama stakeholder industri dan logistik dengan pelayaran-pelayaran internasional. Baik. Itu yang kita sudah sarankan kepada pemerintah. Baik, artinya tidak ada permasalahan terkait dengan penahanan dari kontainer-kontainer ini dari negara yang kemudian sebelumnya menjadi negara tujuan dilakukan ekspor dengan menggunakan kontainer ini. Artinya kelangkaan hanya terjadi karena memang secara supply chain ini ada yang terganggu karena pandemi COVID-19. Pertanyaan berikutnya, Pak Akbar, sebetulnya kontainer ini ada di mana? Konteks apanya? Kontainer ini ada di mana? Sehingga kemudian yang terjadi sekarang kelangkaan kontainer. Apakah itu bukan hanya di Indonesia, tapi yang menarik adalah di pasar global juga kemudian sama terjadi kelangkaan kontainer.
Yang ingin saya tanyakan, kontainer ini ada di mana, Pak Akbar? Jadi kalau ruang diskusinya internasional, 48% sampai 58% ya, itu pengiriman barang atau yang menggunakan kontainer dari Asia ke Amerika dan dari Asia ke Eropa, Mas Vicky. Ya, sehingga pada saat parah-parahnya COVID-19, seluruh kontainer itu tertahan di negara-negara tujuan ekspor yang tertinggi seperti di Amerika, di Eropa. Ini yang menyebabkan kontainer itu tidak balik lagi. Ya, nah makanya perlu pembicaraan serius untuk merepo atau merepositioning kontainer-kontainer internasional itu untuk kembali ke negara Asia atau sesuai jadwal bookingan, misalnya dari Tanjung Priok untuk menuju tujuan ekspor berikutnya. Ya. Mengapa kemudian tim redaksi IDX Channel di program Market Review merasa perlu untuk membahas ini? Karena ada dampak yang signifikan, apalagi untuk teman-teman stakeholders di trading ataupun perdagangan, di mana ada keterlambatan pengiriman, kemudian juga ada sanksi yang akan diberikan kepada negara ataupun buyers gitu ya, karena ini dinilai tidak komit terhadap deadline pengiriman barang. Bagaimana ini sebetulnya juga mempengaruhi distribusi ataupun logistik barang yang ada di Indonesia, Pak Akbar? Iya, juga ada dua hal yang perlu kita dudukkan ya. Fakta yang ada di neraca perdagangan kita bahwa negara kita kalau toh melakukan ekspor itu adalah ekspor raw material ya, seperti misalnya sumber daya alam ya, batu bara, energi. Hampir sedikit ekspor barang jadi ya, sehingga komoditi-komoditi seperti karet, coklat maupun kopi ini cenderung eksportasinya tidak menggunakan kontainer. Baik. Ya, tetapi importasi yang dilakukan negara kita ini sangat tinggi akan barang jadi. Misalnya apa? Consumer goods, ya, elektronik, garment, ya. Ini semuanya barang jadi yang diimpor dengan menggunakan kontainer, sehingga pada saat terjadi ada rencana ekspor, ini terjadi shortage di pelabuhan kita. Nah, pelabuhan-pelabuhan apa saja? Ini tentunya pelabuhan internasional seperti di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan di Sumatera Utara maupun di Pelabuhan Makassar. Ini yang menyebabkan ada gap yang sangat tinggi, Mas Vicky. Baik, ya. Kalau saya kemudian simpulkan sebetulnya kelangkaan dari kontainer ini tidak kemudian berdampak terlalu signifikan terhadap kegiatan ekspor karena kebanyakan kita melakukan ekspor komoditas yang rata-rata tidak menggunakan kontainer. Bisa disimpulkan seperti itu nggak, Pak Akbar? Lihat komoditinya dan negara tujuannya, ya. Tetapi memang 2-3 tahun terakhir pemerintah sudah menggenjot ekspor finish product, ya, yang dilakukan industri-industri dalam negeri. Ini tentu yang menghadapi dilema besar akan ketersediaan kontainer. Kalau toh ada, kontainernya sangat mahal, Mas Vicky. Baik. Kenaikannya itu bisa 3 kali lipat. Ya, Anda tadi menyebutkan untuk importasi barang-barang jadi ini sangat terdampak dari kelangkaan kontainer ini. Dampaknya sejauh ini seperti apa, Pak Akbar, kalau dilihat dari sudut pandang logistik? Dampaknya sudah terjadi antrian ya yang tidak ada kepastian untuk mendapatkan kontainer itu, Mas Vicky. Ini yang berbahaya ya. Jadi kalau toh harganya sudah 2-3 kali lipat, kepastian untuk mendapatkannya pun ini belum ada, ya, sehingga beberapa solusi-solusi, misalnya komoditi itu akan biasanya memakai
kontainer ukuran 40 feet high cube, ya ini yang paling langka, maka biasanya kita sarankan untuk memakai 2 kali 20 feet. Jadi itu ukuran kontainer ada 20 feet dan 40 feet. Yang langka sekali adalah ukuran 40 feet, Mas Vicky. Baik, dan ini ya cukup berdampak kemudian apakah itu untuk kegiatan importasi ataupun ekspor dan juga kepada dampaknya yang dirasakan oleh teman-teman logistik. Oke, kita masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Akbar, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.